Al-hikmatur rabi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah. Berkata al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir, famaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di sini Imam Ahmad ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir, merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa aja kita memprogram, kayak apa aja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang, isuk kena hendak ke anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada
tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang nang dicela. Artinya dicela ini siapa nang mencela? Allah nang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini, bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang di keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati. Atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah hikam singgah. Nah kena sejam-jam di rumah hikam aku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku bepokol tengah hari kina makan di rumah mintuha. Nah, tontong makan kina hanya boleh ke rumah. Nah, ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, isuk rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian, karena jam 8 mailangi orang garing, jam 10 kayaknya ke orang pengantinan, imba tengah hari kena nak membaca Quran sejus-jus, kena imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan, itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tertinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya. Supaya jangan dicela oleh Allah, jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak bana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Nah, namun esok kena kasarwan lah, insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Jadi bila merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih.
merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya, isuk rencana hendak kesini, insya Allah masih dicela lagi, masih dicela. Isuk kan yang bersubuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak mengantar jenazah, hendak ini yang baca Quran, insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tertinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah, mestinya ada juga itu. Nah, jadi supaya jangan dicela Allah, isuk sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah, itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu, dan bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kadalah haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Insya Allah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang juhur ya tuh, kalau tahu lagi di juhur, asik lawan rancangan ini nah. Akhirnya kita tinggal kewajiban. Nah, ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar. Rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakaruki umpamanya, atau rapat apa? Apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah, ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istikthar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia. Seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah, ini memikirkan, merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Nah, hendak memperbanyak harta atau hendak beagak dengan harta. Dirancangnya. Ini mun ku jual kabun sekian juta. Ku jual itu sekian juta. Jual ini sekian juta. Kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih, kada bekutik lagi lawan aku mutur semua. Nah, maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kalayan pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah, rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima, tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nang nyaman-nyaman. Nah, habis ke situ perkaranya.
lupa dengan Allah. Nah, ini rancangan yang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril ma'siyatin, merancang untuk menghasilkan satu maksiat. Katta'ah ma'ar riya, seperti taat beserta riya. Ini merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang? Kayak apa caranya aku nih imam supaya dipuji orang? Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang? Kayak apa aku nih menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Dirancang, oh kak ini kina, kak ini kina, kak itu kina. Nah, supaya kena dipuji oleh orang. Nah, ini rancangan maksiat, rancangan yang dicela. Nah, apakah ibadah nang sifatnya untuk dipuji oleh selain Allah, itu ngarannya adalah riya. Nah, diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah, ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali man manna bihi 'ala ibadihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal. Fala tasrif aqlaka alladhi manna Allahu bihi 'alaik bit tadbiril mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghaira syakirin laha. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal. Akal itu merupakan termasuk yang paling abdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang yang dicela, kayak tadi. Kufranun li ni'matil akli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap, mengkada berakal, berharga. Tidak ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah nang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji. Nah, kita merancang nih, merancangnya sudah berpahala, dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah Ta'ala. Tiap-tiap perancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah.
Kita merancang yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Nah, secara rinci ada beberapa contoh. Pertama, rancangan yang dipuji itu tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati ilallahi ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat, serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah. Merancang, ya yang kayak tadi. Isok insya Allah atau bedudik ada bapak insya Allahnya isok rencananya hendak ziarah ke kubur anu insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini dipuji. Isok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini kewajiban. Isok direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah, ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, at-tadbiru fi bara'ati zimmah min huquqil makhluqin imma wafa'an aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ilallah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku ini dahulu pernah mengambil harta orang. Aku dulu pernah menzalim orang. Aku pernah menampiling orang. Aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah? Kucuntan dahulu nih tuh. Dahulu aku minum di situ banyak rancak ada bayar. Rancak minum di situ badai 3 padah 2. Mengatakan bahar ini. Nah, sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih. Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah, itu aja kah? Atau berhitung, aku pernah baharin, cuma kada tahu lagi jumlahnya berapa, menumpian ikhlasnya 100.000 berilaan kita, ataukah itu kah caranya? Atau kayak apa caranya supaya membiriskan kezaliman dahulu. Nah, jadi sudah ada keputusan, oh nangka ini. Jadi rancangan isok yang ku datangi nang orang pernah ku tipu, nang pernah ku bunguli, isok yang ku datangi ku selesaikan insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini berpahala. Ini rancangan nang dipuji oleh Allah. Tadbiril mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan. Merancang, mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Nah, kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah, kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita? Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara, itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, lalu hendak diatur kayak apa supaya kawa mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah, mengatur itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tadbiru li tahsilid dunya lil akhirah ma'a tafwidil masyiah ila Allah taala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji. Nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya?
lalu diatur kayak ini ya caranya nah mencari duit nih, kayak ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Dirancang dahulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah bila mana dia memakai masyiah insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih tadi. Nah, jual kabun, usandakan rumah, jual sepeda motor, 70 juta kawan naik haji berdua nih. Insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah berpahala rancangannya. Yang kelima, at-tadbir fi siyasatil jihad, merancang mengatur pada siasat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau selalu bermusyawarat kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud, Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung kada boleh turun ke bawah walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah ini tadbir Nabi. Merancang untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah, dan jelas kalau Nabi merancang pasti sedin insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali, ikam tempati ranjangku nang aku guring tuh, dan ikam berselimut situ supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah ini tadbir rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di gua Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang, masuk sana, bersembunyi sana. Nah ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah rancangan-rancangan seperti itu, rancangan yang mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat, ujar Nabi kita, lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang rancangan yang dipuji tadi. Nah, kita ini berpikir esok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja apa dirancang situ. Nah, cuman yang penting ujungnya insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsilid dunyal halalil istimta' biha wa tasyakkuriha ma'a tafwidil masyiah ila Allah Ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya. Nah, serta insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Isuk rencana hendak makan ini nah. Ini lawas kada makannya aku. Lawas kada makan ini, minumannya ini nang halal-halal nih. Napa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi? Karena aku bila makan yang nyaman-nyaman nih syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa.
iwak karing makan, alhamdulillah juga. Dia masak kari lain, alhamdulillahnya sedikit. Nah, taganal, alhamdulillahnya. Nah, jadi mengganali syukur itu nambah pahala juga. Imam Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah, beliau kalau minum selalu air es, minum air dingin. Jurang Abdul Hasan As-Sadzili itu kainya oleh pengarang hikam nih, kai dalam ilmu. Karena Abdul Hasan As-Sadzili bermurid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu bermurid Ahmad bin Athaillah pengarang hikam ini. Jadi Abdul Hasan As-Sadzili itu sidin kada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Abdul Hasan As-Sadzili Al-Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, ujar sidin, bisi murid itu, wahai tuan guru, pian nyaka mengarang kitab pak kenang-kenangan kami. Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab, kada sarana aku. Nah, kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah Abdul Hasan As-Sadzili ini kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman. Mun ada nang nyaman, memilih nang ada nyaman. Lain dari lagi makan-makan ayo ha. Mun ada nang nyaman, beli nang nyaman dipilih. Nah, sini nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa jurang kayak itu pian tuan guru? Jasidin li ikhrajis syukur, untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Berhujung misalnya selawi ribu, alhamdulillah. 1 juta berhujung, lain alhamdulillahnya tuh. Lain. Nah itu yang dicari Tuhan, bidanya itu nah. Nah jadi kalau kita merancang dunia yang halal-halal untuk kita nikmati, tapi untuk menambah syukur kita, merancang tuh merancangan yang dipuji, rancangan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini, arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan yang dicela. Nah, lapangkan diri engkau daripada merancang yang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada 2 kerugiannya. 1, lapah merancang. Maka dicela, maka merancang dicela. Nah, yang kedua, merancang yang dicela ini kalaunya gagal, menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan yang dipuji itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kayak ini insya Allah. Nah, kan kada mau sedih, nyembah insya Allah berdahulu. Kada mau sedih dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kuncinya merancang. 1, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insya Allah dan i'timad berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian al-hikmatul khamisah, hikmah yang kelima daripada hikam at-tahiyyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.